Salam Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Teresia Sri Rahayu. Saya adalah sahabat Rumah Belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Mengikuti program pembatik merupakan harapan dan keinginan saya karena saya yakin di dalam program pembatik ini, terutama level 4, saya akan mendapat begitu banyak pengetahuan serta pengalaman yang tentunya bermanfaat, terutama dalam tugas saya sebagai seorang guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita pengalaman saya ketika mengikuti program pembatik. Saya mengikuti program pembatik setelah saya mendapatkan informasi dengan melihat media sosial dan juga postingan dari para duta rumah belajar sebelumnya. Selain itu, saya juga mengikuti informasi yang dibagikan oleh Pusdatin, diantaranya melalui kanal media sosial. Di situ, saya berpikir dan berkesempatan untuk mengikuti program pembatik. Dan bersyukur bahwa saat ini saya dapat mengikuti seluruh kegiatan pembatik mulai dari level 1 hingga ke level 4. Mengikuti program pembatik ini mulai dari level 1 sampai level 4 sekarang tentunya bukanlah soal yang mudah. Akan tetapi ada sekian banyak tantangan yang saya hadapi. Tetapi dari setiap tantangan yang saya hadapi itu saya tetap bersemangat karena saya meyakini bahwa ada sekian banyak pengetahuan dan pengalaman yang menarik serta luar biasa yang bisa saya dapatkan dan pada akhirnya bisa saya bagikan kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia ini. Pengalaman paling menarik yang saya rasakan ketika mengikuti program pembatik ini yaitu di level 4, di mana saya mendapat kesempatan sebagai seorang sahabat rumah belajar untuk berbagi praktik baik pembelajaran kepada guru-guru, kepala sekolah, dimanapun berada, baik yang ada di lingkungan sekolah saya sendiri, sekolah-sekolah terdekat, maupun lintas provinsi. Di sana saya mencoba berkolaborasi dan bertransformasi dalam mewujudkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Tentunya di sini dibutuhkan kerjasama tim yang baik, terutama di antara para sahabat belajar dan juga duta rumah belajar. Selain adanya kerjasama tim yang kuat, juga dibutuhkan dukungan agar bagaimana kami sebagai sahabat rumah belajar dapat menginformasikan dan mensosialisasikan terkait dengan pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar untuk mendukung pembelajaran inovatif. Dukungan-dukungan tersebut dapat berasal dari sekolah, dinas pendidikan, komunitas, dan juga lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pendidikan. Berikut ini adalah video-video pada saat saya melaksanakan diseminasi terkait dengan implementasi pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar. Model pembelajaran soleh. Mungkin kita baru pertama kali ini mendengar istilah soleh. Nah, soleh ini kalau saya dapatkan juga ketika saya mengikuti kegiatan pembatik. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK yang diseminasikan terkait dengan rumah belajar. Rumah belajar ini merupakan platform pembelajaran dari Pusdatin Kemendikbud yang di dalamnya itu terdapat fitur-fitur, ada fitur utama dan juga fitur pendukung, di mana aplikasi ini bisa kita install juga di HP atau bisa kita akses dengan menggunakan laptop dan juga. Tetapi tentunya ada alasan tertentu kenapa kok teman-teman saya di sini masih banyak yang belum memanfaatkan. Di antaranya mungkin terkait dengan jaringan, kemudian terkait dengan pemanfaatan akun belajar.id-nya, karena seperti yang kita tahu bahwa untuk login atau pertama kali menggunakan PMI ini kan kita harus login menggunakan akun belajar.id. Dengan budaya. Nah, jadi di rumah belajar sudah ada fitur terkait dengan peta budaya. Memang untuk Provinsi NTT itu belum ada sih di situ. Tetapi untuk daerah-daerah lain itu sudah tersedia. Nah, kenapa kok NTT belum ada sendiri? Harapan saya dengan adanya diseminasi yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar untuk mendukung pembelajaran inovatif akan mendorong guru-guru dan juga kepala sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah masing-masing, sehingga tercipta suatu ekosistem belajar digital yang baik. Sebagai sahabat rumah belajar Nusa Tenggara Timur tahun 2022, saya aktif juga membagikan terkait informasi dan juga diseminasi mengenai praktik baik pembelajaran yang saya lakukan, terutama yang mengintegrasikan rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar di berbagai kanal media sosial yang saya miliki, di antaranya di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan juga berbagai saluran komunikasi. Hal ini saya lakukan karena saya menyadari
bahwa ada semakin banyak orang yang saat ini membutuhkan informasi terkait dengan pembelajaran yang inovatif. Dan salah satu yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan pembelajaran inovatif tentunya adalah dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar yang merupakan produk dari Pusdatin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jika saya terpilih sebagai Duta Rumah Belajar NTT tahun 2022, hal pertama yang akan saya lakukan tentunya saya akan membangun sinergi bersama dengan para sahabat Rumah Belajar NTT dan juga Duta Rumah Belajar NTT sebelumnya. Hal ini menurut saya penting karena untuk membangun dan membumikan rumah belajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Yang kedua, saya akan menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, selain Dinas Pendidikan, juga Balai Guru Penggerak dan juga komunitas-komunitas yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur. Tentunya di bawah dengan kepemimpinan dan juga di bawah dengan kerjasama yang kuat, maka komunitas Rumah Belajar NTT akan terbentuk. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam Rumah Belajar.